Perkenalkan, nama saya Dea Sadekarur dari program studi Pendidikan Agama Kristen semester 4 kelas C. Nah, pada saat ini saya akan membagikan sedikit materi tentang anugerah keselamatan dan kebangkitan Yesus. Nah, di dalamnya ada beberapa materi juga. Yang pertama, konsep anugerah dan pembenaran. Yang kedua, teologi keselamatan dalam Perjanjian Baru. Yang ketiga, teologis kematian Kristus. Dan yang keempat, kebangkitan sebagai dasar iman dan pengharapan. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, konsep anugerah dan pembenaran. Nah, anugerah merupakan kasih dan kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma, tanpa manusia dapat memperolehnya melalui usahanya sendiri. Nah, dalam iman Kristen, manusia itu telah jatuh ke dalam dosa sehingga tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah memberikan anugerahnya melalui Yesus Kristus agar manusia memperoleh keselamatan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah, bukan dari hasil perbuatan manusia. Dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 ditegaskan bahwa manusia itu diselamatkan karena kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa anugerah adalah dasar utama hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, dalam pembenaran adalah tindakan Allah menyatakan manusia benar di hadapannya karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, pembenaran ini bukan berarti manusia itu menjadi sempurna secara langsung, tetapi statusnya itu dipulihkan oleh Allah karena pengorbanan Kristus. Dalam kitab Roma 3 ayat 24, di situ Paulus menyatakan bahwa manusia itu dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya karena penebusan dalam Kristus Yesus. Konsep pembenaran ini menegaskan bahwa manusia itu tidak dapat memperoleh keselamatan melalui hukum Taurat atau perbuatan baik saja. Nah, tetapi iman kepada Kristus menjadi jalan utama manusia menerima pengampunan dosa dan hidup baru. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, teologi keselamatan dalam Perjanjian Baru. Teologi keselamatan dalam Perjanjian Baru itu berpusat pada karya Yesus Kristus. Keselamatan itu dipahami sebagai tindakan Allah membebaskan manusia daripada dosa, hukuman, dan kuasa maut. Keselamatan itu tidak hanya berbicara tentang kehidupan setelah kematian saja, tetapi juga pembaruan hidup manusia sejak sekarang. Nah, dalam kitab-kitab Injil itu diceritakan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti dalam kitab Lukas 19 ayat 10. Nah, keselamatan itu diwujudkan melalui pelayanan, pengajaran, kematian, dan kebangkitannya. Dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, di situ menegaskan bahwa Allah mengasihi dunia dan mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Perjanjian Baru juga menekankan bahwa keselamatan itu bersifat universal, artinya tersedia bagi semua orang tanpa membedakan suku, bangsa, maupun status sosial. Keselamatan itu diterima melalui pertobatan iman kepada Kristus. Nah, selain itu, keselamatan itu memiliki dimensi. Yang pertama itu masa lalu, yaitu manusia telah diselamatkan dari hukuman dosa. Yang kedua, masa kini, yaitu manusia sedang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, masa depan, yaitu manusia akan menerima kemuliaan kekal bersama Allah. Dengan demikian, keselamatan dalam Perjanjian Baru merupakan karya Allah yang menyeluruh bagi kehidupan manusia. Nah, materi yang ketiga, makna teologis kematian Kristus. Nah, kematian Kristus Yesus itu di kayu salib memiliki makna yang sangat penting dalam teologi Kristen. Kematiannya bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah bagi manusia.
Secara teologis, kematian Kristus itu dipahami sebagai yang pertama, pengorbanan penebusan dosa. Yesus mati sebagai korban yang menanggung dosa manusia. Dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24, di sana dijelaskan bahwa Kristus memikul dosa manusia di kayu salib supaya manusia hidup dalam kebenaran. Yang kedua, pendamaian antara Allah dan manusia. Dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Nah, melalui kematian Kristus, manusia diperdamaikan kembali dengan Allah. Dalam kitab Roma 5 ayat 10 menegaskan bahwa manusia diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Dan yang ketiga, bukti kasih Allah. Salib menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Allah rela memberikan anaknya demi keselamatan dunia. Kasih ini menjadi dasar kehidupan orang Kristen. Dan yang keempat, kemenangan atas dosa dan kuasa maut. Melalui kematiannya, Kristus mengalahkan dosa dan kuasa iblis. Salib itu bukan tanda kekalahan, melainkan kemenangan Allah atas kuasa kejahatan. Karena itu, kematian Kristus menjadi pusat pemberitaan Injil dan dasar keselamatan umat percaya. Nah, kita masuk pada materi yang keempat, kebangkitan sebagai dasar iman dan harapan gereja. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan iman Kristen. Tanpa kebangkitan, iman Kristen tidak memiliki dasar yang kuat. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan iman orang percaya. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa yang pertama, Yesus adalah anak Allah. Kebangkitan menjadi bukti kuasa ilahi Kristus dan kemenangannya atas maut. Yang kedua, dosa dan maut telah dikalahkan. Kebangkitan menunjukkan bahwa kuasa dosa tidak lagi menguasai manusia yang percaya kepada Kristus. Dan yang ketiga, dasar pengharapan orang percaya. Orang-orang Kristen itu memiliki pengharapan akan kehidupan kekal karena Kristus telah bangkit. Kebangkitan itu memberikan keyakinan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Yang keempat, dasar pelayanan gereja. Gereja lahir dan bertumbuh karena berita kebangkitan Kristus. Para rasul memberitakan Injil dengan keberanian karena mereka menjadi saksi atas kebangkitan Yesus. Kebangkitan juga memberi kekuatan bagi gereja untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih di tengah berbagai tantangan kehidupan. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus menjadi fondasi utama iman Kristen dan sumber pengharapan bagi seluruh umat percaya. Kesimpulannya, anugerah, keselamatan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan inti utama ajaran iman Kristen. Semua karya Allah tersebut menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Manusia pada dasarnya tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri karena dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah. Oleh sebab itu, Allah memberikan anugerah-Nya melalui Yesus Kristus agar manusia memperoleh keselamatan dan hidup yang baru. Anugerah Allah adalah kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma tanpa manusia harus membayarnya dengan usaha atau perbuatan baik. Keselamatan diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dalam hal ini, pembenaran menjadi tindakan Allah yang menyatakan manusia benar di hadapannya karena pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Pembenaran menunjukkan bahwa manusia dipulihkan hubungannya dengan Allah dan menerima pengampunan dosa. Dengan demikian, anugerah dan pembenaran menjadi dasar kehidupan orang percaya untuk hidup dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Keselamatan dalam Perjanjian Baru berpusat pada karya Yesus Kristus. Keselamatan tidak hanya berbicara tentang kehidupan setelah kematian,
tetapi juga tentang perubahan hidup manusia pada masa sekarang. Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Keselamatan tersedia bagi semua orang yang percaya kepadanya tanpa membedakan suku, bangsa, maupun status sosial. Keselamatan juga memiliki dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan, yaitu manusia telah diselamatkan dari hukuman dosa, sedang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, dan kelak akan menerima kehidupan kekal bersama Allah. Kematian Yesus Kristus di kayu salib memiliki makna teologis yang sangat penting. Kematian merupakan pengorbanan untuk menebus dosa manusia dan mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Salib juga menjadi bukti kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Selain itu, kematian Kristus menunjukkan kemenangan atas dosa, kuasa iblis, dan maut. Karena itu, salib menjadi pusat pemberitaan Injil dan dasar keselamatan umat percaya. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar utama iman dan pengharapan gereja. Kebangkitan membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa atas maut. Melalui kebangkitannya, orang percaya memperoleh pengharapan akan kehidupan kekal. Kebangkitan juga menjadi dasar pelayanan gereja dalam memberitakan Injil kepada dunia. Oleh sebab itu, anugerah, keselamatan, kematian, dan kebangkitan Kristus menjadi satu kesatuan karya Allah yang membawa manusia kepada hidup baru dan pengharapan kekal bersama Tuhan. Sekian banyak yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, Shalom. Creatures of